Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, yaitu Bapak Gembong Warsono, untuk mengetahui bagaimana tanggapan beliau tentang upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran dari virus corona. Pak Gembong, bagaimana menurut Anda sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta akhir-akhir ini, karena kita ketahui ada beberapa program yang dilakukan, yaitu seperti melarang adanya perkumpulan, membatalkan konser, dan juga Car Free Day juga dibatalkan. Pertama, saya apresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona secara masif di DKI Jakarta dengan beberapa langkah. Langkah pertama yang dilakukan Pemprov adalah melarang kegiatan-kegiatan pengumpulan massa yang bersifat massal. Pemprov DKI melakukan pelarangan itu, maka sikap itu, langkah yang dilakukan Pemprov itu, fraksi PDI Perjuangan melakukan apresiasi yang luar biasa positif buat Pak Anies dan seluruh perangkatnya. Jadi memang ini yang harus dilakukan oleh Pemprov dalam rangka pencegahan memang itu. Tetapi bukan hanya stop di situ. Yang paling penting harus dilakukan oleh Pak Anies berikutnya adalah bagaimana Pak Anies memerintahkan seluruh aparaturnya, khususnya Puskes, untuk melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang selama ini kurang terjangkau dengan informasi publik. Kalau menurut Pak Gembong sendiri, sosialisasi yang sudah dilakukan baik dari Pemprov atau dinas kesehatan sejauh ini bagaimana? Belum. Masih belum? Belum. Kenapa? Artinya Puskes di tingkat kelurahan, kecamatan belum menyentuh itu. Maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Pak Anies untuk membuat warga Jakarta tidak panik, maka perlu ada sosialisasi di tingkat basis massa, tingkat basis masyarakat, yaitu melakukan sosialisasi lewat perangkat kita yang ada tingkat bawah, yaitu Puskes kecamatan dan Puskes kelurahan. Nah, Puskes kelurahan mungkin bisa menggunakan perangkat-perangkat yang sudah ada, misalkan di bawah itu kan ada yang namanya Jumantik, kemudian ada Ibu PKK dan lain sebagainya. Saya kira itu diperankan saja secara masif, insya Allah informasi ke masyarakat bisa jauh lebih efektif dan untuk mencegah kepanikan masyarakat. Iya, kan baru-baru ini juga Pemprov menganggarkan 54 miliar rupiah untuk khusus penanganan virus corona. Kalau menurut Pak Gembong sendiri, ini bagaimana? Sudah cukupkah atau berlebih atau justru kurang? Tergantung. Artinya untuk mencegah penyebaran virus corona ini memang alokasi anggaran 54 miliar ini bisa kita katakan rendah, bisa kita katakan tinggi. Tergantung nanti bagaimana perkembangan situasi yang berkembang di Jakarta. Mudah-mudahan kita berharap dari alokasi anggaran itu mencukupi dan perkembangan dari penyebaran virus corona di DKI Jakarta khususnya bisa segera kita atasi bersama. Kalau itu bisa segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan seluruh perangkatnya, maka alokasi anggaran itu bisa juga tidak habis untuk pencegahan virus corona. Pak Gembong, kan kalau kita melihat jumlah dari pasien yang menderita virus corona dari awal itu memang cukup signifikan. Yang awalnya 2 terus bertambah menjadi 7, kemudian akhirnya hari ini 27 orang. Itu bagaimana Pak Gembong melihat jumlah ini? Ya, mudah-mudahan 27 ini tidak akan berkembang lagi. Kita berharap seperti itu. Tapi yang paling penting justru dari angka 27 ini bukan sekedar jumlah angkanya yang 27, tapi bagaimana dari angka 27 itu bisa menginspirasi seluruh aparatur untuk bisa melakukan pencegahan. Ibaratnya kalau air itu bisa disekat gitu. Sehingga penyebaran tidak masif. Kita harapan kita seperti itu. Maka langkah yang paling utama dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, pertama memberikan penyadaran jangan sampai warga DKI Jakarta panik. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi secara masif. Kalau 2 hal itu bisa dilakukan oleh Pemprov, insya Allah penyebaran corona di Jakarta bisa relatif bisa kita entaskan lah. Segera mungkin. Iya, kalau kita lihat kan memang Pemprov sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk melakukan sosialisasi dan dari dinas-dinas kesehatan juga. Tapi tetap saja masih banyak masyarakat yang panik. Baru-baru ini ada panic buying, itu masker dan juga ada yang beli bahan pokok. Dan akhir-akhir ini juga mereka terinspirasi dengan membeli berbagai jenis bahan jamu-jamuan yang akhirnya harganya melonjak. Kalau Pak Gembong melihatnya bagaimana? Itu akibat sosialisasi yang kurang. Sosialisasi yang oleh Pemprov yang kurang. Maka itu tadi arti pentingnya sosialisasi. Kalau sosialisasi sejak awal Pemprov menetapkan tanggap darurat itu, sosialisasi masif sampai ke bawah, maka langkah yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu tidak akan terjadi. Karena akibat dari sosialisasi yang tidak masif.
Maka orang borong masker, orang borong kebutuhan pokok sehari-hari. Itu harusnya kalau sejak awal itu dilakukan oleh Pemprov, maka itu tidak akan terjadi. Maka setelah ada pemborongan itu, Pemprov kan melakukan langkah. Iya. Dan setelah langkah dilakukan oleh Pemprov, maka stop kan, sudah tidak ada orang borong-borong masker lagi kan, gitu. Iya. Itu akibat dari sosialisasi dari Pemprov yang tidak masif. Tapi langkah berikutnya sudah benar. Maka tadi saya sampaikan fraksi PDIP memberikan apresiasi untuk Pak Anies dalam rangka pencegahan virus corona ini. Namun dari DPRD sudah ada komunikasikah ke sejumlah instansi-instansi terkait untuk membantu bagaimana pencegahan virus corona ini sendiri? Lintas SKPD harus dilakukan. Lintas SKPD. Jangan hanya pencegahan virus corona ini kita bebankan kepada Dinas Kesehatan tok misalkan. Semua SKPD harus bahu-membahu bersama-sama melakukan pencegahan. Itu yang paling utama. Misalkan bagaimana Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi bersama-sama dengan Dinas Perhubungan. Iya. Itu penting. Misalkan di terminal atau mungkin di stasiun dan lain sebagainya. Itu kan langkah yang harus dilakukan. Kerjasama yang harus dibangun kan begitu. Kalau itu sudah bisa dilakukan oleh Pemprov, insya Allah lah kesadaran masyarakat DKI Jakarta menjadi lebih tinggi. Karena kalau melihat perkembangan atau informasi-informasi di media sosial, maka sebetulnya yang paling utama untuk bisa mencegah penyebaran itu sebenarnya dari diri kita masing-masing kan. Bagaimana kita menguatkan stamina masing-masing personal sehingga itu bisa ditangkal secara baik gitu. Sekarang, itu kata media sosial kan gitu loh. Iya. Kan gitu. Nah kalau kita lihat memang kan media sosial juga banyak yang menyebaran hoax gitu, membuat panik di masyarakat. Kalau Pak Gembong sendiri mungkin ada pesan gitu bagaimana ke masyarakat agar tetap tenang untuk menghadapi banyaknya info-info tentang penyebaran virus corona ini. Ada dua yang saya tangkap. Yang pertama adalah media sosial memberikan informasi kepada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, informasi ini kadang-kadang membuat masyarakat jadi bingung. Maka peran yang ketiga, peran pemerintah daerah khususnya itu bisa mengikis dua itu tadi. Maka sumber informasi yang valid adalah sumber yang keluar dari pemerintah daerah, kan gitu loh. Harusnya kan seperti itu. Jadi ketika sudah ada kesimpang siuran di tengah-tengah masyarakat akibat informasi di media sosial, maka pemerintah daerah turun dalam memberikan penjelasan, klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Ini tugas pemerintah daerah gitu. Sehingga informasi yang berkembang di masyarakat tadi tidak membuat kebingungan, kepanikan masyarakat sehingga tidak timbul tadi borong masker sebanyak-banyaknya, borong sembako misalkan kan nggak akan terjadi kalau itu dilakukan. Tapi langkahnya sudah mendekati itu. Sudah cukup baik untuk saat ini. Sudah baik. Nah kalau Pak Gembong sendiri nih, bagaimana menanggapi untuk ke diri sendiri dan keluarga tentang adanya penyebaran virus corona ini? Yang pertama karena kebetulan istri saya juga aktif di lingkungan. Bersama dengan PKK di tingkat RT, RW dan kelurahan, maka langkah yang pertama adalah itu memberikan penyadaran dulu supaya mereka tidak panik. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti anjuran-anjuran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan misalkan, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana sesering mungkin cuci tangan dan lain sebagainya kan, itu yang selama ini kita sampaikan kepada keluarga. Khususnya kepada anak-anak kita yang anak-anak SMA kan masih relatif senang kumpul-kumpul kawan-kawannya. Ini yang mesti kita jaga di situ. Tapi sempat ada kepanikan nggak Pak Gembong? Kalau perempuan wajar lah. Saya menyadari karena informasi yang relatif terbatas mungkin kan gitu loh. Ini saya contoh istri saya, bukan perempuan pada umumnya. Istri saya misalnya sempat panik, tapi begitu kita berikan penjelasan, begitu kita berikan informasi tentang perkembangan dari penyebaran virus corona itu, maka kepanikan itu lambat laun bisa diatasi sehingga istri saya dan keluarga bisa berjaga-jaga diri, kemudian menyampaikan juga kepada lingkungannya kan begitu. Jadi informasi yang bisa segera disampaikan kepada lingkungan. Iya, baik. Terima kasih Pak Gembong. Semoga saja memang penyebaran virus corona ini bisa segera dicegah. Amin. Oleh sejumlah instansi yang sudah bekerja dengan baik. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Gembong Warsono. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.